Assalamualaikum lur, ketemu lagi dengan Oppo None di part 10 General Overhaul engine diesel 665 horsepower. Kesempatan kali ini akan melakukan ke tahap proses pemasangan ring piston ya lur, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 ini diganti baru semua. Sebelum ke pemasangan ring piston, di bagian piston dan alur ring harus bersih. Untuk pemasangan ring ke dalam alur tidak menggunakan tang expander, ini menggunakan kabel tis atau bisa juga menggunakan majun ya lur ya. Diikat berbentuk bulat, diatur sesuai dengan kebutuhan. Cara ini dilakukan di ring kompresi karena di ring kompresi teksturnya ini agak keras lur, sedangkan di ring oli cukup menggunakan tangan. Teksturnya di ring oli ini agak lunak atau ringan saat kedua ujung ditarik dimasukkan ke dalam rumah piston ya lur ya. Saat melakukan pemasangan ring piston ke dalam alur sangat diperlukan berhati-hati karena penarikan di antara ujung ring piston kalau terlalu kuat bisa menyebabkan patah. Letak posisi pemasangan ring piston di sini ada 3 alur. Untuk posisi yang paling bawah atau di nomor 3 ada ring oli, dan yang di dalam ada springnya ya lur ya, di bagian ring oli. Dan untuk yang posisi ring kompresi kedua letaknya di bagian tengah, dan yang paling atas di ring kompresi yang pertama. Posisi pemasangan ring kompresi perlu diperhatikan dengan baik ya lur, jangan sampai kebalik saat pemasangan. Pada umumnya ring piston di bagian kompresi, di bagian ujung sebelah kiri ada tanda huruf R menghadap ke atas posisinya. Beda lagi dengan letak susunan atau urutan pemasangan ring kompresi. Ini juga jangan sampai kebalik ya lur. Ring kompresi nomor 2 ini yang letaknya di bagian tengah, warnanya itu kehitaman. Dan untuk yang ring kompresi yang pertama atau yang paling atas ini berwarna krom. Oh iya, hampir lali aku ya lur. Di setiap selesai pemasangan di ujung ring piston, dari ring piston 1 ke ring piston lainnya, ini posisinya disilang ya lur, atau lebih mudahnya itu seperti huruf Y. Dan posisi ring piston kalau digeser kanan kiri ini bisa masuk ke dalam alur ring. Sambil melakukan pemasangan ring piston ini sedikit berbagi ya lur ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dulur-dulur Oppo None semua. Ini di setiap melakukan overhaul mesin, salah satunya di bagian piston, pengukuran ring wajib dilakukan ya lur, untuk mengetahui seberapa keausan di bagian ring piston. Dalam pengukuran ini juga diperlukan
alat bantu fuller untuk mengetahui berapa nilai dari hasil ukur. Pengukuran ring piston dilakukan dengan dua langkah. Langkah yang pertama pengukuran di bagian gap atau pengambilan gap, dan langkah yang kedua di seat clearance atau bagian grup ya lur. Untuk langkah yang pertama pengambilan gap, caranya ring piston dimasukkan ke dalam silinder liner, kemudian didorong dengan piston. Tujuannya ini biar ring piston bisa rata atau sejajar di dalam silinder liner, dan ini dilakukan 3 titik, mulai dari posisi atas, posisi tengah, posisi bawah, atau lebih mudahnya itu yang dilewati piston bergerak naik turun pada silinder liner ya lur ya. Kemudian gunakan puller di setiap ujung celah ring piston dengan ketebalan yang pas, seperti penyetelan clearance valve itu ya lur ya. Dari situlah hasil pengukuran dari gap. Di puller itu kan ada angkanya, mulai dari angka 0,20, 0,25 dan seterusnya lagi, kan ada keterangannya masing-masing ya lur ya. Dari hasil pengukuran di ujung celah ring piston itu hasil pengukuran dari gap yang ada di dalam liner. Untuk di pengukuran yang kedua di set clearance atau pengambilan grup, langkah yang dilakukan ini menggunakan fuller, dimasukkan ke dalam celah antara ring dengan dudukannya. Ini posisinya itu di samping ya lur ya. Kemudian sesuaikan dengan ukuran fuller, bisa masuk dengan pas atau presisi di antara celah ring piston dengan dudukannya. Dan nanti bisa dilihat lur, dari angka fuller, dari situlah hasil pengukuran dari grup ring piston. Dan langkah ini dilakukan di setiap ring yang terpasang di piston. Semisal ini di tempat oponon ini kan ada memakai ring 3, jadi 3 ring itu ring kompresi pertama, kompresi kedua, dan yang terakhir di ring oli. Ini dilakukan pengukuran pada grup atau pengambilan hasil ukur grupnya ya lur. Dari hasil pengukuran gap dan grupnya nanti bisa dibandingkan dari ukuran standar dan batas limitnya lur. Proses pemasangan ring piston ini sudah mulai ke tahap nomor 5 ya lur. Sangat mudah memasukkan ring ke dalam piston. Cukup di bagian ujung sisi kanan dan kiri ditarik. Yang diperlukan ini kan cuma hanya kehati-hatian ya lur, untuk proses pemasangan supaya tidak patah. Pemasangan di nomor 5 sudah selesai lur. Tinggal selanjutnya di piston nomor 6
Ini kemarin di bagian pen atau pistonnya sendiri dilepas lur, saat pengukuran di bagian liner, dan dilakukan juga pengukuran piston dan pengambilan gap di silinder liner untuk mendorong ring. Ini sudah selesai ke tahap pemasangan, tinggal melakukan ke tahap pemasangan ring piston yang terakhir. Ciri-ciri ring piston ini sudah aus, salah satunya itu dari kompresi ya lur ya, atau tenaga mesin itu berkurang. Dan di bagian oli juga sama, di bagian oli dari dipstick itu juga berkurang. Bisa dilihat dari exhaust atau knalpot, biasanya itu berasa putih. Itu salah satunya bisa dari ring piston aus lur, tapi juga bisa dari faktor lain juga. Pemasangan ring piston sudah selesai ya lur ya, siap dilakukan ke pemasangan ke dalam silinder liner.